Oke, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas kelanjutan dari proses investigasi forensik. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fase apa sajakah yang ada di dalam proses investigasi ini ya, ada 3. Dan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fase pre-investigasi. Bagi yang belum menyimak bisa cek ya video sebelumnya. Nah, dan kita sekarang masuk ke fase investigasi ya. Kalau sebelumnya fase pre, sekarang fase investigasinya. Nah, ini fase atau tahapan utama dari proses digital forensik ya. Di dalamnya nanti ada apa saja ya, ada pengumpulan data, pemeliharaan, analisa ya. Jadi intinya data itu dikumpulkan, dianalisa ya, dan jangan lupa kalau datanya diambil, data yang asli harus diamankan. Nah, jangan sampai mengubah data yang asli ya, karena di dalamnya bisa saja ada motif-motif kriminal. Oke, apa saja sekah yang ada di dalam fase investigasi? Ya, di video kali ini kita akan membahas sampai 4 saja ya. Dari fase pendokumentasian, pencarian dan pengukuran. Nah, di sini yang dimaksud pengukuran ini adalah penelitian ya, pemeriksaan barang bukti ya. Atau bahasa Inggrisnya seize. Kemudian ada pemeliharaan barang bukti. Jadi kalau barang buktinya akan dianalisa ya, barang bukti aslinya itu tidak boleh diubah-ubah. Nah, jadi kita nanti akan membuat image, kemudian diamankan, disegel barang buktinya kalau perlu ya. Nah, kemudian diterima datanya. Nomor 4 ini. Oke, kita masuk yang fase pertama. Nah, dari fase investigasi ini ya, tahapannya tahap pendokumentasian. Nah, jadi kalau ada kejadian yang berhubungan dengan tindak kriminal atau berhubungan dengan digital forensik ya, ceritanya kita masuk ke kejadiannya, ruang kejadiannya ya. Ketika kita sudah masuk, jangan langsung memegang barang buktinya, jangan langsung membuat image, tapi biasakan melakukan proses dokumentasi ya. Jadi difoto dulu keadaan ruangannya, keadaan komputernya, keadaan monitornya, keadaan CCTV-nya ya. Dan kalau perlu dicatat ya, dicatat, diberi keterangan ya. Ini ya sudah saya cantumkan ya, jadi didokumentasi, dicatat posisinya ya, letaknya di mana komputernya, monitornya menghadap mana ya. Kemudian dalam pendokumentasian kalau ada kesulitan ya, bisa dicatat juga. Nah, misalkan kesulitan untuk memasuki ruangan harus izin dulu ya, catat ya. Kemudian ini ya tadi ya, merekam kondisi sistem komputer ketika didatangi seperti apa komputernya, apakah masih dalam keadaan menyala atau sudah mati. Kemudian kalau menyalanya keadaannya seperti apa, sedang membuka apa, folder apa misalkan, atau aplikasi apa. Kemudian termasuk dalamnya status dayanya ya, kondisinya tadi hidup atau mati sudah disampaikan. Nah,
Itu fase investigasi tahapan pendokumentasian, ya. Kemudian setelah didokumentasi, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pencarian dan pengukuran atau SEIS, search and SEIS. Ya, jadi apa yang dilakukan nih? Jadi direncanakan dulu sebelumnya waktu melakukan pencarian dan pengukuran barang buktinya ini. Ya, direncanakan mana yang akan diberi perhatian lebih, ya. Mungkin ketika kita mencari barang bukti di suatu TKP, nah, tempat kejadian perkara, mungkin waktunya tidak banyak, waktunya terbatas. Nah, kan ada tim ya di preinvestigasi, kan sudah kita jelaskan ada tim. Nah, timnya dibagi nih, nah, memberikan mana sih yang perlu diprioritaskan. Nah, kemudian meminta tanda tangan saksi. Nah, jadi ketika di tempat kejadian perkara, waktu pencarian meminta saksi, ya, ya, minta saksi, nanti saksinya minta ditandatangani, jadi supaya sahih buktinya. Kemudian pengukuran, maksudnya gimana pengukuran, ya. Jadi yang dilakukan pada pengukuran ini dicek ini, ya, komputernya, ya, bisa hidup atau enggak, bisa mati atau enggak. Nah, kemudian dicek jaringannya, jaringannya tersambung atau tidak. Kemudian dan dilakukan pengukuran terhadap perangkat-perangkat yang lain. Nah, kondisi CCTV-nya gimana, ada apa enggak. Nah, kalau ada masih menyala atau tidak. Nah, jangan-jangan waktu dicek tidak menyala tapi ada saksi yang lain, misalkan orang yang bertugas di bagian CCTV mengatakan CCTV-nya hidup. Nah, itu kan nanti kalau sampai di pengadilan bertentangan, dan bisa jadi bukti yang sudah dikumpulkan ngoyo-ngoyo, ya, bukti yang dikumpulkan susah payah tidak diterima oleh hakim. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pemeliharaan barang bukti. Ya, yang dimaksud pemeliharaan barang bukti itu apa sih? Jadi barang bukti yang ada, ya, barang bukti yang ada itu dibuat supaya aman, nah, dari campur tangan pihak lain. Jangan gini contohnya, paling gampang rekaman video CCTV. Ya. Ketika mendapat rekaman CCTV itu, ya, kita harus menjaga jangan sampai videonya sudah dimodifikasi yang ada di dalam harddisknya, atau bahkan harddisknya dirusak, atau lebih ekstrim lagi CCTV-nya dirusak. Nah, itu kan berarti sudah ada kontaminasi campur tangan pihak lain. Jangan sampai. Ini barang bukti harus dilindungi, diamankan, dan dipelihara untuk menjaga kondisi sebenar-benarnya. Karena gunanya untuk apa? Menjaga kondisi sebenar-benarnya supaya nanti bisa diterima di pengadilan. Buktinya betul-betul sahih. Di waktu penyerahan barang bukti, ya, penyerahan barang bukti dari pihak yang berwenang ke kita, ya, diusahakan kita menyiapkan formulir pelacakan, atau istilahnya chain of custody tadi, ya. Atau gampangannya buku ekspedisi lah. Yang menyerahkan barang buktinya siapa, yang menerima siapa, dan jangan lupa diberi waktu, tanggalnya
tanggal berapa, jamnya jam berapa. Nah, jadi untuk melindungi barang bukti, ya prosedurnya diantaranya ada logbook tadi, ya, dan formulir pelacakan, chain of custody, dan memberi tanda identifikasi pada tiap barang bukti. Jadi yang menjadi barang bukti harus diberi tanda, karena nanti digunakan untuk tahapan berikutnya. Kalau tidak diberi tanda, tahapan berikutnya mengenai analisa data, nanti bingung yang dianalisa barang bukti mana sih. Jangan-jangan semua barang bukti kepake buat analisa nih. Kelamaan nanti analisanya. Oke, tahapan berikutnya fase investigasi, yaitu penerimaan data. Jadi datanya sudah diamankan, dipelihara, kemudian datanya baru diterima. Yang dimasukkan penerimaan data ini apa sih ini sih? Jadi di penerimaan data ini kita membuat image. Image itu apa? Ya, bisa dalam bentuk file ISO. Ya, kenapa sih kok dalam bentuk image? Ya, jadi kita kalau ada barang bukti itu jangan mengubah-ubah barang bukti aslinya. Ya, harus kondisinya harus sesuai pada saat ditemukan, real, ya, true state, ya, keadaan yang benar. Tidak datanya disalin atau di copy, ya, dalam bentuk image. Ya. Jadi nanti investigator juga perlu untuk menguji data yang diterima, relevan apa enggak sih ini sih data yang diterima ini. Ya, jadi kenapa kok harus diuji data yang diterima ini ya? Karena kalau data yang relevan, kita akan bertanggung jawab juga untuk melindungi integritas datanya. Ya. Jadi kalau perlu per bit, per bilangan binernya kita jaga sesuai dengan keadaan aslinya, true state. Ya. Jadi harus dijaga betul di penerimaan data supaya kepake nih di pengadilan. Nah, sehingga datanya harus diverifikasi dan akurat ya, supaya hakim menerimanya. Oke ya, kira-kira gitu fase investigasi. Kita bahas tengah dulu ya, fase pertama hingga tahapan pertama hingga tahapan keempat ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa untuk happy coding.